Oke, kita mulai dari pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis itu apa sih? Biar kalian tahu hadis itu apa. Hadis adalah setiap perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun musalsa secara bahasa artinya adalah berurutan, bersambung, atau berantai. Hadis musalsa artinya hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu. Bisa berupa perbuatan, perkataan, cara menyampaikan, atau kondisi perawi. Misal sama-sama menyebutkan nama kunyah Abu Fulan atau perawinya sama-sama dari Basrah dan sebagainya. Apa faedahnya hadis musalsa ini? Menurut para ahli hadis, bentuk periwayatan hadis musalsa ini dapat memperkuat hafalan seseorang tertentu tentang suatu hadis, karena dalam sebuah hadis ada hal yang menunjukkan untuk diingat, yaitu keadaan saat menerima hadis tersebut dan gurunya, baik perkataan atau perbuatan beliau. Jika merekam sesuatu keadaan tertentu, hadis yang sudah dihafal dan diketahui. Oke, selanjutnya adapun bil awaliyah artinya sebagai pelajaran pertama. Hal ini karena para ulama hadis mulai dari murid Imam Sufyan bin Uyainah sampai sekarang mentradisikan bahwa hadis tersebut selalu diajarkan dalam kondisi sebagai pelajaran pertama yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dengan demikian, hadis musalsa bil awaliyah bisa kita artikan hadis musalsa yang setiap perawinya meriwayatkan dengan menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang pertama kali dia dengar atau riwayatnya dari guru secara bersambung sampai ke Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Ada juga di buku kisahnya. Kisah ini ditulis Ibnu Asakir dalam kitab Tarik Dimaski. Pada biografi Imam Ashibli ditulis juga oleh Imam Kamaluddin Dairi dalam kitab Hatib Hawanai Kuba. Kisah ini dinukli juga di banyak kitab ulama. Ada yang bermimpi yang bertemu Imam Ashibli setelah wafatnya. Lalu ditanya, "Wahai Imam, apa yang Allah perbuat padamu?" Imam Ashibli menjawab, "Allah berikan rahmat dan ampunannya padaku. Namun ketika aku di hadapan padanya, dia bertanya padaku, 'Ada lihat poin yang ini?' Namun ketika aku di hadapannya padanya, aku bertanya, 'Wahai Abu Bakar, tahukah kamu karena aku berikan rahmat serta ampunanku kepadamu?' Lalu ku menjawab, 'Apakah karena amal solehku?' Dia berjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Apakah karena keikhlasanku dalam ibadah?' Dia menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Lalu apakah karena sholatku, puasaku, dan hajiku?' Dia menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Apakah karena hijrahku kepada orang-orang soleh?' Dia menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Apakah karena banyaknya perjalanan yang kutempuh dalam menuntut ilmu?' Dia menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Wahai Robku, aku menganggap perbuatan inilah yang menyelamatkan diriku dan menjadi sebab turunnya ampunanmu.' Allah berkata padanya, 'Wahai Abu Bakar, ingatkah kamu di suatu malam saat kamu berada di sebuah lorong di Baghdad? Ketika itu kamu melihat seekor kucing kecil yang sedang menahan sakitnya rasa dingin. Kucing itu menepi dari satu dinding ke dinding yang lain, berlindung dari rasa dingin dan dari salju.
Di saat itu rasa belas kasihku muncul. Lalu kau ambil kucing itu dan kau letakkan di balik bajumu untuk melindunginya dari hal buruk dan rasa sakit. Maka karena belas kasihmu pada kucing tersebut, aku berikan belas kasihku kepadamu. Segitu dari saya.